selain kelangkaan, ya kita semua tahu Bitcoin adalah aset yang langka. Tapi poin penting kedua adalah desentralisasi. Ya. Ini akan menjadi titik krusial dan penting ketika dunia itu sudah berubah jadi yang gue sebutnya serba digital. Semuanya digital, ya. Rekening kita digital, kita udah jarang pakai uang kertas, belanja semua pakai kris. Ya. Ini gue kasih tau kalian, buat yang kalian belum tahu, ya. Di seluruh dunia, ini gue gak ngomong cuma di Indonesia, seluruh dunia, ya. Semua bank itu banyak yang kena hack setiap harinya atau percobaan untuk dihack. Apakah ada yang bobol? Ada. Kalau kecil uangnya ditambal, kalau besar ya udah kolaps. Banyak sekali bank yang bobol di dunia. Antara kalau besar banget nasabahnya banyak yang teriak itu di cover sama berita, kalau nasabahnya nggak teriak ya itu udah di cover sama banknya. Bitcoin itu adalah aset yang nggak ada perusahaannya. Ya, jadi bukan kayak bank, dia ada perusahaan, ada Bank of America, ada Wells Fargo. Bitcoin itu tidak punya perusahaan di belakangnya, tidak punya perusahaan, tidak punya CEO, tidak punya siapapun ya di baliknya. Itu jaringan desentralisasi yang bahkan pemerintah Cina pun, pemerintah India pun nggak bisa stop, atau pemerintahan manapun di dunia itu nggak bisa stop. Teknologi yang tidak pernah bisa dibendung. Ketika gue sebutnya satu dunia ini akan mati secara digital, ya hanya akan ada satu aset yang masih hidup, yaitu namanya Bitcoin asetnya. Ketika nanti ke depannya itu akan ada krisis cyber, gue sebutnya. 2008 krisis finansial, badai finansial. 2020 pandemi. Menurut gue krisis selanjutnya akan ada hubungannya dengan cyber warfare, perang secara cyber. Dan menurut gue Bitcoin akan jadi aset yang paling tahan ketika dunia ini sudah terjadi serangan cyber. Kalau internet mati gimana? Apakah Bitcoin mati? Tidak, ya. Jack Dorsey, founder dari Twitter, udah menemukan caranya transfer Bitcoin lewat jaringan Bluetooth bahkan. Jadi di jam antara satu Bluetooth ke Bluetooth yang lain tanpa internet. Dan yang ketiga itu adalah waktu, ya. Jadi waktu itu selalu akan jadi hakim yang paling adil. 2013 Bitcoin tuh bahan bencana. Ketika gue pertama kali beli tahun 2015, itu dibilang ini tulip mania. 2020 narasinya sudah berubah ketika Michael Saylor masuk, itu jadi emas digital. Dan di 2025 ini udah jadi strategic reserve di berbagai negara, teman-teman, ya. El Salvador, kita lihat juga di Bhutan itu jadi reserve negaranya. Negara adidaya seperti US. Dan banyak akan negara-negara yang ikut. Bentar lagi paling Saudi juga udah masukin di salah satu asetnya. Bitcoin itu akan jadi bahtera, ya, ketika banjir yang besar itu akan datang. Ini akan jadi tempat di mana orang-orang akan bisa berlindung. Melindungi nilainya, ya, uang dari hasil kerja kerasnya dilindungi nilainya. Ketika misalnya bank pribadi lu bisa dibekukan, Bitcoin itu akan jadi aset yang justru tidak akan pernah bisa diambil. Tapi kan harus pelajari teknologinya, gitu. Jangan cuma sekedar hanya beli di exchange, kalian harus pelajari apa itu self custody, teknologinya, cara kerjanya seperti apa sih, apa itu private key, apa itu public key. Pelajari secara detail.